Jadi marilah kita kembalikan lagi ke pemimpin acara, karena guru kita yang mulia telah hadir. Itu tugas saya sudah selesai. Maafin ya Bapak ya. Ya, tugas sudah selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, mendapatkan naungan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk jamaah harap mundur sedikit ya ke belakang. Bagi jamaah jangan terlalu maju ke depan. Ya, harap mundur ke belakang, jangan terlalu maju ke depan. Ya, sekali lagi buat jamaah semuanya harap mundur ke belakang sedikit ya. Kita belum bisa mulai kalau nggak mundur. Ya. Agak lega tuh di belakang kosong. Sekali lagi itu di belakang masih kosong, agak munduran sedikit ya. Munduran. Mohon maaf para jamaah semua. Harap mundur sedikit ya. Mohon maaf ya, mundur. Kita gak akan mulai dulu kalau belum pada mundur nih. Ya, baiklah, ahlan wa sahlan ya habibana, selamat datang kepada guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab telah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, mendapatkan naungan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah semuanya, marilah kita dengarkan bersama-sama, simak bersama-sama tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab LCMA DPM SS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah, al-munasabatu at-tayyibatu al-mubarakah, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap umat yang ada di Masjid Jami' Al-Murtaba
masjid lama tua yang punya sejarahnya sendiri bagi para muallim kita dan perjuangannya di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan dan ucapan terima kasih kita sampaikan kepada segenap jajaran DKM daripada Masjid Jami' Al-Murtadha yang telah bekerja keras bersama segenap panitia, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan apa yang mereka miliki untuk mensukseskan acara ini, termasuk semua elemen yang ikut membantu, dari RT-nya, RW-nya, lurahnya, ustadz-ustadznya, majelis-majelisnya, ormas-ormasnya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi dengan adanya persatuan ini, acara ini akhirnya bisa digelar seperti ini. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan para muallim kita, para guru kita, para ustadz-ustadz, kiai-kiai kita semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, jangan sekali-kali kita rendahkan, jangan sekali-kali kita hina ulama, hina kiai, hina ustadz, apalagi sampai menyakiti mereka. Hati-hati. Walaupun kita nggak belajar kepada yang berulama yang lain, tetap wajib kita untuk menghormati para ulama. Saudara, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingin ingatkan bahwa Nabi pernah menyatakan untuk kita semua dan mengingatkan, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, apa beliau katakan saudara? Beliau sampaikan, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Enggak main-main itu kedudukan saudara, pewaris Nabi. Jadi kalau kita cinta Nabi, ya cintai ulama. Kalau kita muliakan Nabi, muliakan ulama. Kalau kita hormati Nabi, hormati ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi, pewaris ilmunya, pewaris akhlaknya, pewaris karakternya, pewaris dakwahnya, pewaris juga segala resiko dalam perjuangannya saudara. Jadi kalau kita saat ini jauh dari zaman Nabi, nggak bisa melihat Nabi, tapi kita bisa melihat pewarisnya saudara. Nah, maka itu sangat kita sesalkan kalau belakangan ini saudara, kita perhatikan di medsos, di TikTok, di YouTube, di Instagram saudara, begitu juga di Twitter, di grup-grup WA, berapa banyak mulut-mulut yang lancang, mulut-mulut yang kotor saudara, berusaha untuk menghina dan merendahkan para ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, ulama ini pewaris Nabi dan kedudukannya begitu tinggi. Siapa yang meninggikan? Allah. Mari kita baca ayat Al-Qur'annya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illah, Allah meninggikan. Siapa yang Allah tinggikan? Orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu saudara. Beriman, berilmu, Allah tinggikan saudara. Bukan 1-2 derajat Allah tinggikan, Allah nyatakan darajat. Sekian banyak derajat Allah tinggikan mereka saudara. Allah maha tinggi.
Allah yang maha tinggi itulah yang meninggikan kedudukan para ulama. Allah maha mulia. Allah yang maha mulia itulah yang memuliakan para ulama. Nah, kalau Allah saja yang maha tinggi meninggikan para ulama, Allah saja yang maha mulia memuliakan para ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang banyak kekurangan, yang banyak dosa, yang banyak salah, saudara, wajib untuk memuliakan siapa saja yang dimuliakan oleh Allah. Wajib untuk meninggikan derajat kedudukan mereka-mereka yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya di sini semua, siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi Allah tuh maha suci, maha mulia, maha tinggi, maha besar, saudara. Allah yang begitu tinggi kedudukannya, begitu mulia, memuliakan para ulama, saudara. Maka itu jangan sekali-kali kita merendahkan ulama. Kenapa kedudukan ulama begitu tinggi di sisi Allah, saudara? Sebab ulama rujukan umat, tempat bertanya tatkala nabinya sudah tiada, saudara. Dulu para sahabat bertemu Nabi, ada apa saja tinggal tanya kepada Nabi, saudara. Tapi begitu Nabi meninggal, mereka mau bertanya kemana? Bertanya kepada para ulamanya dari kalangan sahabat, saudara. Begitu juga tingkatan tabi'in, gak bertemu Nabi, cuman bertemu sahabat. Lalu kalau mereka nggak tahu, punya pertanyaan kemana? Ya ke ulama dari kalangan sahabat. Tabi'in, saudara, mereka nggak ketemu sahabat, apalagi ketemu Nabi, saudara. Lalu kalau mereka nggak tahu suatu hukum, saudara, kemana mereka bertanya? Mereka bertanya kepada ulama dari kalangan tabi'in, dan seterusnya, saudara. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah yang suruh kepada orang beriman, fas'alu, tanyakan, ahla dzikir, yaitu ahlul Quran, ulama, fuqaha, tanya kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu sekalian tidak mengetahui tentang sesuatu. Allah yang suruh tanya ulama. Loh, kenapa Allah suruh tanya ulama, saudara? Bukan Allah suruh tanya Nabi saja. Nabi ada zamannya, beliau hidup, tempat bertanyanya para sahabat. Tapi begitu Nabi tiada, maka para ulama tempat kita bertanya. Nah sekarang kalau Allah perintahin, tanya tuh ulama kalau nggak tahu. Jadi maksudnya bagaimana? Apa habis nanya dijawab terus masuk kuping kanan keluar kuping kiri? Enggak dong. Kalau Allah suruh tanya, tanya, dapat jawaban, amalkan. Saudara, yang tersurat memang cuma suruh nanya, tapi yang tersirat setelah nanya, amalkan jawabannya, jadikan pedoman fatwanya, saudara. Ini siapa yang perintahkan itu? Siapa yang perintahkan itu? Cinta kepada Allah, taat kepada Allah, siap ikut Allah, takbir, sallu ala nabi. Terus ada yang tanya, tapi Habib, kan nggak semua ulama benar. Saudara, iya saudara, memang Nabi juga udah kasih tahu dari zaman beliau, saudara. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ulama usu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati minal dajjal ulama usu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Sesungguhnya ada golongan yang aku takut, aku khawatir dia akan merusak aku punya umat, saudara, bahkan lebih berbahaya daripada dajjal, kata Nabi. Siapa? Ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang jelek kelakuannya, saudara. Betul, memang ada ulama yang tidak baik, tapi kalau ada oknum-oknum ulama yang tidak baik, jangan digeneralisir. Anggap nih semua ulama bejat, nggak begitu, saudara. Alhamdulillah, ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang soleh di Indonesia ini masih banyak bertebaran, saudara.
Adapun yang kita katakan yang buruk, yang jelek segelintir, kadang-kadang cuma dia juga saudara yang nongol. Ulama yang baik di mana-mana enggak kehitung. Pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim saudara, di mana tempat. Nah, jadi jangan hinakan ulama. Betul memang ada ulama yang tidak baik, tapi kalau ada oknum ulama yang tidak baik, jangan coba-coba meratakan semua ulama seperti itu. Betul? Saya mau tanya di sini nih. Kalau ada 10 orang Betawi nyolong, 10 orang doang nyolong, apa boleh kita bilang oh orang Betawi kalau gitu suku maling? Boleh gak? Saya mau tanya boleh gak? Yang nggak boleh dong saudara. Ada 10 oknum yang nyolong, ya itu aja yang jelek, tangkap, hukum, jebloskan ke penjara. Betul? Jangan singgung-singgung suku Betawinya. Betul tidak? Begitu juga ulama. Ada oknum saudara berbuat tidak baik, ya oknumnya aja. Kenapa jadi semua ulama saudara dihinakan? Bahkan saudara sekarang ini khidmah kepada ulama disebut penjajahan, disebut penindasan. Santri-santri bantu kiai ngecor saudara di pondok pesantren, apa dia bilang? Eksploitasi, penindasan, penjajahan. Bahasa apa ini saudara? Dari zaman dulu, dari sebelum saya lahir saudara, bapak, kakek, semua yang pada masuk pesantren saudara, mereka berkhidmah kepada kiainya, mereka berkhidmah kepada pesantrennya, dan mereka senang melakukan itu untuk membahagiakan daripada gurunya. Betul? Betul? Saya mau tanya yang pernah masuk pesantren saudara, bantu pesantren, ada merasa jadi budak? Ada merasa jadi budak? Ada merasa jadi jongos? Kurang ajar sekarang saudara, dibilang kiai lah, santri dianggap jongos, santri diperbudak saudara. Apa salah kiai? Kiai nggak maksa saudara, yang mau bantuin silakan, enggak silakan. Betul? Lain lagi, kalau ada santri atau ada alumni yang lama nggak ketemu kiainya, datang silaturahmi, kasih amplop seperak 2 perak, oh diramein saudara, diramein. Itu lagi ngasih amplopnya tuh fotonya, wah disebar kemana-mana. Ini ulama pemeras, memperkaya diri. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya saudara, guru-guru kita dulu kalau ada santri alumni datang bawa hadiah, wajar tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Haram atau halal? Yakin halal? Ya kenapa dibicarakan soal itu saudara? Kenapa dikina-kina gara-gara itu saudara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh kemarin ada pesantren rubuh, itu pesantren bersejarah, umurnya 100 tahun lebih saudara. Itu pondok pesantren Uduran Al-Khazini saudara, di Sidoarjo Jawa Timur saudara. Apa yang terjadi? 66 atau 67 santrinya mati syahid di dalam peristiwa tersebut saudara. Tapi mereka-mereka yang fikulu bikin marot, yang dalam hati mereka ada penyakit kebencian kepada ulama, itu digoreng habis-habisan. Dibilang kiainya nggak tahu diri, kiainya nggak ikut aturan, kiainya mesti ditangkap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dia berbelasungkawa, ikut berduka, dia hina-hina itu kiai sepuh saudara. Itu pondok pesantrennya sudah ada sebelum Indonesia lahir. Jadi jangan main-main. Udah gitu apa? Kemudian melebar ke Lirboyo saudara. Di Lirboyo itu saudara, itu pesantrennya juga udah ratusan tahun saudara. Dan dari Lirboyo ini lahir ulama-ulama besar saudara. Mbah Maimun Suber itu lulusan Lirboyo saudara. Di mana-mana saudara, Lirboyo ribuan santrinya menyebar ke seluruh Indonesia. Di mana-mana, di kampung-kampung mereka bikin pondok pesantren saudara. Lagi kerja bakti, ngecor sekian lantai pondok pesantren, ratusan santri saudara, biasa bawa ember, isiin semen, oper-operan, biasa tidak? Kita juga lagi bikin masjid sama masyarakat kerja bakti begitu. Betul? Betul? Ketua DKM undang, ayo masyarakat kita mengecor masjid di hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, rame-rame oper-operan, biasa tidak? Boleh tidak? Bagus tidak? Nah kalau santri rame-rame ngecor saudara, bantuin kiainya, bantuin pesantrennya, bagus tidak? Tapi apa kata mereka? Eksploitasi.
perbudakan, penindasan, penjajahan, kurang ajar. Insya Allah hati-hati. Tapi memang dari 2 tahun yang lalu setelah saya keluar dari penjara, sudah 3 tahun ya kawan. 2 tahun saya di penjara, 2 tahun saya tidak boleh keluar kota, jadi 4 tahun saudara. Saya sudah ingatkan pada saat saya mulai ceramah 1 tahun yang lalu, hati-hati. Saya sampaikan nih, ceramah saya masih ada rekamannya saudara. Hati-hati, sekarang ini habaib lagi dihina-hina, habaib lagi diyaman-yamanin, diimigran-imigranin, nasabnya diganggu, dikorek-korek, difitnah, dihina, dicaci maki, dikumpulkan kejelekan oknum-oknum habib, kemudian menggeneralisir. Begitulah para habib. Saya ingatkan ya, hari ini habaib yang diserang, besok kiai akan diserang, santri akan diserang, pesantren akan diserang, ormas-ormas Islam lain akan diserang. Karena sebetulnya yang mereka mau serang adalah Islam, bukan habib yang mereka mau serang, bukan kiai yang mereka mau serang, bukan pesantren, tapi yang mereka mau serang adalah Islam. Bagaimana cara menghancurkan Islam saudara? Oh, dayanya Islam di Indonesia ada saudara pilarnya. Siapa saja pilarnya? Habaib, kiai, pesantren, santri saudara. Itu pilar perjuangan. Jadi kalau merusak Islam di Indonesia, hancurkan pengaruh habaibnya, hancurkan pengaruh daripada kehormatan kiai-kiainya, hancurkan kepercayaan santrinya kepada para kiai, hancurkan kehormatan pesantrennya, biar umat rame-rame saudara tidak mau lagi masuk pesantren. Kurang ajar saudara, kurang ajar tidak? Dan itu saya mau tanya sekarang, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Makanya dari setahun lalu saya minta tolong habaib, memang ulama jangan pecah, hati-hati, hati-hati. Sekarang ini habaib yang diserang, tujuannya bukan habaib yang diserang, besok yang diserang Islam saudara, tapi dia perlu batu loncatan. Nah, mau nyerang Islam bagaimana? Ya pilarnya dulu hancurin. Pilar utama daripada perjuangan di Indonesia 2 saudara, 2 habaib dan ulama. Kalau 2 ini hancur, apalagi ribut, ulama sama habaib, hancur ini umat saudara. Nah, begitu saya mau tanya sekarang, semuanya mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap bersatu, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela pesantren. Takbir, angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala nabi. Saudara, Sa'id Ibnul Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in, min kibarit tabi'in, muridnya sahabat Nabi saudara. Beliau pernah mengatakan saudara, ma min alimin wa syarifin wa dhi fadlin illa fihi aibun. Jadi kata beliau, tidaklah seorang ulama atau seorang syarif yang punya keturunan mulia seperti para habaib, auzifadlin, atau mereka yang memang punya kedudukan, punya kehormatan, para tokoh saudara, illa, melainkan saudara kata beliau, fihi aibun, pasti dalam dirinya ada aib, ada celah, ada cacat saudara, ada kesalahan. Artinya enggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id Ibnu Musayyab mengatakan radhiyallahu taala anhu, ma min alimin wa syarifin wa dhi fadlin illa wa fihi aibun. Jadi beliau ingatkan, enggak ada tuh ulama yang sempurna, enggak ada tuh syarif-syarif habaib yang sempurna, enggak ada tuh tokoh yang sempurna. Pasti tiap orang punya aib, aib itu cacat celah saudara, kesalahan pasti. Tapi beliau ingatkan kita saudara, apa kata beliau saudara? Walakin, akan tetapi saudara, meringatkan saudara bahwa di antara mereka itu saudara
man lam yambaghi tudhkaru uyubu. Ada kelompok-kelompok ulama, kelompok habaib, kelompok orang-orang soleh, saudara, la yambaghi tudhkaru uyubu, antudhkaru uyubu, enggak pantas untuk kita ceritain kesalahannya. Jadi kalau kita lihat ulama besar, baik, luar biasa, tapi ada sedikit kekurangannya, saudara, nggak pantas kekurangannya diceritain. Kenapa, saudara? Karena beliau katakan, saudara, banyaknya kebaikan dia cukup sudah untuk menghapus kekurangannya. Makanya kenapa kita nggak boleh cerita kejelekan sahabat? Sahabat juga ada kurangnya kok. Sahabat Nabi nggak maksum, saudara. Yang maksum itu kita punya Nabi. Sahabat nggak maksum, punya kesalahan. Tapi sepakat ahlus sunnah wal jamaah, haram menceritakan kejelekan sahabat Nabi. Haram, nggak boleh kita korek-korek, saudara. Walaupun betul ada sahabat Nabi punya kesalahan, cukup, stop. Derajat dia menjadi seorang sahabat Nabi begitu tinggi, udah cukup buat ngapus kesalahannya, saudara. Jadi dari dulu ulama ahlus sunnah tuh ngajarin kita begitu. Ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, pimpinan-pimpinan mazhab yang 4, saudara, ulama besar pasti punya salah. Tapi kita diingatkan, saudara, jangan coba-coba menceritakan kejelekan mereka yang sedikit, nggak seberapa. Karena jasanya, saudara, amal jariyahnya, ilmunya yang turun kepada kita, itu pahalanya mengalir nggak habis-habis kepada mereka. Jadi nggak pantas kita ceritain kejelekan mereka, kecuali kalau mujrimun, orang-orang yang memang jahat, saudara. Orang-orang yang memang nggak ada kebaikan, sholat enggak, puasa enggak, saudara. Waduh, yang maksiatnya terang-terangan, saudara, itu yang disebut fasik. Orang fasik tuh orang yang maksiatnya terang-terangan. Buang enggak dengan dia mabuk, buang enggak kalau main judi, buang enggak jadi ahli maksiat di kampung. Yang begini ceritain, saudara, la ghibata li fasik, enggak ada ghibah buat orang fasik. Kita enggak ceritain aja, orang udah pada tahu kok. Tapi kalau ulama yang baik, orang soleh, jangankan ulama, tetangga kita yang baik, kita lihat dia sholat bersama kita berjamaah di masjid, ngaji ikut ngaji, suka bantu tetangga, sekali waktu ada sedikit kesalahannya jangan diceritain, saudara. Jangan. Kalau kebaikannya banyak, dikit kesalahannya tutup, saudara. Apalagi kalau ulama tersebut nggak salah. Ulama besar terima amplop dari alumninya, di mana salahnya? Salah tidak? Dosa tidak? Halal kok diterima, dia bukan korupsi, saudara. Yang bukan kesalahan dianggap kesalahan, dijelek-jelekin lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti Lirboyo umpamanya, saudara. Itu Lirboyo, saudara, Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Itu sepuh orang tua, saudara. Dan walaupun orang tua, tapi ilmunya tinggi, cara ngajarnya luar biasa. Setiap pagi selesai sholat subuh, saudara, sarapan, dia siap ngajar santri, ribuan santri duduk buka kitab dari jam 7 pagi, jam 12 siang baru selesai. Tiap hari dalam usia yang sudah senja, usia yang sudah sepuh, saudara. Guru-guru besar dari mana-mana datang cium tangannya. Buya Yahya datang ke Lirboyo, cium tangan kiai, saudara. Begitu juga, saudara, Gus Baha yang kita tahu, ulama muda NU yang luar biasa, cerdas, pintar, berakhlak, datang cium tangannya, saudara. Cium tangan Kiai Haji Anwar Mansur, saudara, hafizahullah ta'ala wara'ah, dihormati oleh ulama-ulama kita, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, ada transetan pakai nyarin di TV, saudara, dijelek-jelekin. Emang salah tuh kiai apa? Betul ada kejadian di pesantren lain, saudara, yang bagiin jeruk dilempar-lempar, yang disalahin kiai sini, saudara. Kejadiannya di mana? Yang disalahin yang mana? Ngawur tidak?
Makanya ini namanya transetan. Kan tran ada S-nya ujungnya, ada N-nya agak. Trans ada S-nya agak. Nah, sekarang tahu kan S-nya apa? Setan. Hati-hati yang memang pakai SS, saudara. Ada laskar setan, setan, serba setan sekarang banyak. Naudzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya nih semua nih, cinta sama ulama tidak? Cinta sama kiai tidak? Siap bela ulama, siap bela kiai. Bela, saudara. Anda jangan diam. Anda yang punya handphone, Anda yang punya akun, bela. Jangan yang jelek-jelek, saudara, dia lagi serang kiai habis-habisan. Anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z. Nah, ini mereka ahli untuk main medsos, Twitter dan lain sebagainya. Angkat, saudara, kehebatan pesantren, kehebatan para ulama, kehebatan para kiai, kehebatan perjuangan mereka, saudara. Salah-salah kecil, saudara, maklumi, doain pahala yang mereka punya, yang dulu mereka berjuang jadi amal jariah ilmunya untuk umat, pahalanya setiap hari ngalir walaupun dia sudah meninggal dunia, sudah. Makanya kesalahan-kesalahan kecil insya Allah ampuni dengan berkah amal mereka yang terus mengalir. Alhamdulillah. Lagi pula, saudara, ini di Indonesia nih pondok-pondok pesantren, Pak, Bu, banyak yang umurnya udah ratusan tahun. Jangan sembarangan, saudara. Banyak pondok pesantren sudah ratusan tahun. Beberapa saja saya sebut, saudara, beberapa saja, jangan semua. Kalau semua kebanyakan. Saya punya catatan di sini ada 50 pesantren, saudara, yang sudah ada, saudara, jauh, yaitu sebelum Indonesia ini merdeka, sebelum negara Republik Indonesia ini ada. Baik, saya tunjukkan, saudara. Saya tunjukkan di sini, saudara. Di tahun 1475, artinya 550 tahun yang lalu, saudara, sudah berdiri pondok pesantren tertua di Pulau Jawa, yaitu pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah, saudara. Sampai hari ini pesantrennya masih ada, saudara. Itu yang dirikan dulu Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani dan Sayyid Muhammad Isam Al-Hasani, saudara. Bayangkan 550 tahun yang lalu. Indonesia udah ada belum? Indonesia sudah ada belum? Belanda aja belum datang, saudara. Kiai udah punya pesantren, berdiri tegak, saudara, menjaga akidah umat, menjaga syariat umat, membina akhlak umat agar mereka bersatu, agar nanti kalau penjajah datang mereka bisa melawan, menjaga imannya, menjaga Islamnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah, baik, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara, di tahun 1609. Nah, kalau tahun 1609, saudara, itu sudah 416 tahun yang lalu. Lama tidak? Sudah ada pondok pesantren Luhur Dondong di Semarang, saudara. Masya Allah, pendirinya Kiai Safi'i Pijoro Negoro. Siapa beliau? Salah satu komandan pasukan Sultan Agung ketika menyerbu Batavia yang dikuasai Belanda, saudara. Lihat, saudara, jadi yang bangun pondok pesantren itu mantan komandan perang pasukan Sultan Agung. Jadi ada saatnya dia ngajar sebagai kiai, ada saatnya dia berjuang sebagai pejuang. Alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi, saudara, tahun 1702, 323 tahun yang lalu, saudara, sudah berdiri pondok pesantren Nazhatut Tullab di Sampang, Madura. Di Sampang, Madura. Siapa pendirinya? Kiai Abdul Alam alias Pangratoh Bumi, saudara. Ini udah berdiri sebelum Indonesia ada. Nggak ada Indonesia, saudara. RI itu belum lahir, saudara. Baik, yang berikutnya, saudara, tahun 1705, saudara, 320 tahun yang lalu sudah berdiri pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon,
saudara. Nah, siapa yang mendirikan? Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif alias Ki Gatirah yang berdarah Mataram. Dari 1705, 320 tahun umurnya, saudara. Nah, kalau orang yang suka ke Cirebon tahu tuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin, saudara. Di tahun 1710 ada berdiri pondok pesantren Mojosari di Nganjuk, Jawa Timur, saudara. Nah, pendirinya Kiai Haji Ali Imron, asal dari Bojonegoro. Ini yang saya sebutkan yang udah ratusan tahun semua nih, saudara. Apalagi kalau mau disebutin yang baru, wah, udah ratusan ribu pesantren, saudara. Nah, sekarang kita sebut lagi, saudara, tahun 1710 juga, saudara, sama berdiri pondok pesantren Cangaan di Bangil, Pasuruan, saudara. Didirikan oleh Syekh Jalaluddin alias Mbah Lowo Ijo, saudara. Baik, saya tambahkan lagi tahun 1742 didirikan pondok pesantren Tegal Sari, Ponorogo, Jatim, 283 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya tahun 1718 mulai dirintis pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, saudara. Nah, tapi berdirinya tegak berdiri diresmikan baru tahun 1745. Artinya dari tahun rintisan 307 tahun yang lalu Sidogiri. Tapi kalau dari diresmikannya itu sudah 280 tahun yang lalu, saudara. Nah, kalau yang mau tahu Sidogiri itu mengeluarkan minuman mineral, saudara. Nah, namanya bukan Aqua, bukan. Pokoknya yang dukung Israel jangan dibeli. Setuju? Setuju? Ini Aqua bukan nih. Iya, masih kita lihat nih. Bukan, kadang-kadang boikot Israel, takbir, minumannya Aqua semua. Ada Fanta, Coca-Cola, kacau tidak? Nah, kalau pondok pesantren Sidogiri mengeluarkan air mineral mereknya Santri. Nah, jadi kalau ada air Santri, wah, itu di Jawa Timur hampir tiap kota, saudara, hampir semua majelis pesantren minum itu. Di Jakarta udah banyak sekarang, saudara. Nah, jadi kita bersatu untuk menghidupkan daripada usaha-usaha pondok pesantren kita. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, itu didirikan, saudara, oleh Sayyid Sulaiman Bashebat. Berapa tahun umurnya? 280 tahun yang lalu itu pondok pesantren. Kemudian yang ke-10, saudara, tahun 1750 pondok pesantren Buntet Cirebon. Itu pondok pesantren Buntet Cirebon, saudara, umurnya sudah 275 tahun. Dulu didirikan oleh Mufti Keraton Cirebon, ulama besar di Cirebon, Mufti Keraton, saudara, ahli ilmu, ahli fikih, itu yang mendirikan pondok pesantren Buntet. Bagus tidak? Bagus tidak? Masih tahun 1750 pondok pesantren Jamsaren di Solo, umurnya sudah 275 tahun. Ini yang saya sebutkan dari ini semuanya, saudara, pondok pesantrennya masih ada sampai hari ini, saudara. Jadi ada buktinya, bukan konon katanya, bukan. Ada bukti, silakan datang, pondoknya ada. Alhamdulillah. Baik, saudara. Nah, kemudian ini kalau saya sebutkan sampai pagi nih, udah cukup, dah 10 aja dah. Ya, bukan, yang saya catat di sini ada 50, saudara. Nanti aja dah 50 disebutin di pengajian aja dah, di pengajian. Insya, atau nanti saya bikin apa namanya selebarannya, flyernya kita bagi-bagi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, 50 pondok nih saya bikin selebaran, masukin nama-nama pondoknya, umurnya, kita sebar di WA biar yang lain juga ikut nge-share. Setuju? Setuju? Siap share soal pesantren kita? Takbir, saudara. Baik, satu saja saya memasukkan di sini, saudara. Di sini supaya Anda tahu bahwa, saudara, tahun 1940 sebelum kita merdeka 5 tahun, umurnya sudah 85 tahun sekarang ini, saudara. Yaitu di Bekasi didirikan pondok pesantren At-Taqwa. Siapa yang mendirikannya, saudara? Kiai Haji Nur Ali. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Nur Ali, saudara? Siang mereka buka kitab,
Kiai Haji Nur Ali dengan santri siang buka kitab, malam angkat senjata, panggul senjata, serbu posko-posko keamanan Belanda, saudara. Makanya dulu Kiai Haji Nur Ali tokoh yang paling dicari oleh Belanda untuk dibunuh, saudara, karena beliau komandan tempur, komandan perang. Ini kebanggaan masyarakat Betawi dan sudah resmi jadi pahlawan nasional, saudara. Jadi jangan sembarangan pondok pesantren, jasa mereka besar. Tentara itu yang kita punya saat ini itu lahirnya baru tahun 1945, saudara. Setelah kita merdeka beberapa bulan kemudian baru dibuat tuh tentara Indonesia, saudara. Siapa yang buat? Ulama. Loh kok bisa ulama buat tentara, saudara? Sebab dulu setiap pesantren punya laskar, saudara. Laskar-laskar santri itu ada di pondok-pondok pesantren, saudara. Dan mereka ikut bertempur dengan kiai. Malam hari mereka gerilya, siang buka kitab ngaji, saudara. Nah akhirnya setelah kita merdeka, para ulama sepakat laskar-laskar itu digabung semua. Dulu laskar-laskar pesantren namanya Laskar Hizbullah, saudara. Itu yang paling besar. Masih ada laskar-laskar lain. Yang paling besar itu Laskar Hizbullah. Mereka disatukan, saudara. Begitu mereka disatukan, jadilah tentara Indonesia, saudara. Nah, makanya yang diangkat jadi panglima siapa? Jenderal Sudirman. Siapa tuh Sudirman, saudara? Sudirman Ustadz Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta. Pagi sampai sore jadi ustadz, ngajar anak-anak di Ibtidaiyah, saudara. Malam angkat senjata, gerilya, perang. Jadi ustadznya, kiainya, saudara, ulamanya, saudara, dulu saudara ngajar, bangun pondok pesantren sebagai posko perjuangan mereka. Saat yang sama mereka gerilya melawan penjajah. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi TNI saat ini lahir dari rahim ulama. TNI saat ini lahir dari laskar-laskar Islam. TNI saat ini lahir dari perut Islam, saudara. Nah, makanya tentara jangan coba-coba kurang ajar sama ulama, saudara. Gue kepret loh. Ya kita pengen tentara dari rakyat, oleh rakyat, untuk. Saya mau tanya, kalau tentaranya bagus, tentaranya baik, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bela agama, bela bangsa, bela negara, saudara. Saya mau tanya, tentara macam ini suka tidak? Ridho tidak? Senang tidak? Siap bela TNI? Takbir. Polisi juga begitu, saudara. Kalau baik kita cinta, betul? Jangan nipu melulu. Kita laporin kambing hilang, malah kebo ikut hilang buat bayar sogokan. Malingnya tetap aja nggak ketemu. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya sekarang rame, polisi mau direformasi. Setuju? Setuju? Lu mana setuju aja lo. Hati-hati lo, muka lu dicatat semua, difoto atau ntar dicatat sama polsek, sama polres. Oh ini yang setuju siapa nih? Habib Ali nih. Nah, wah ini DKM nih. Hati-hati, saudara. Saya dari 10 tahun yang lalu pernah mengusulkan usul, boleh gak usul? Boleh usul, saran boleh. Ya mau diterima boleh, nggak diterima nggak apa-apa, betul. Namanya juga saran. 10 tahun yang lalu nih saya sarankan di mimbar-mimbar. Apa saran saya? Jangan bubarin polisi, jangan. Kita negara ini perlu polisi, betul. Cuman saya usulkan satu, itu yang namanya Brimob sama Densus 88 masukin aja jadi TNI, jangan jadi polisi. Kenapa? Karena dia pasukan tempur, saudara. Nah kalau polisi punya pasukan tempur, lu mau tempur sama siapa ya? Sama rakyat. Nah buktinya kemarin Brimob ngindes ojol. Ayo jujur, betul? Betul? Dia kan Brimob, saudara, brigade mobil, dia punya senjata. Senjatanya lebih canggih daripada prajurit tentara kita, saudara. Masukin aja jadi tentara. Lu perang sama musuh negara, betul? Takbir. Itu baru satu tuh usul, lu setuju gak? Setuju. Nah, sekarang usul yang kedua, mau denger lagi gak? Lanjut. Yang kedua reserse. Lu tau reserse gak? Tahu reserse?
Reserse itu kan penyidik, betul. Nah, saya usul reserse itu masukkan ke departemen kehakiman, biar satu naungan dengan hakim, dengan jaksa, dan dengan penyidik. Kalau di Amerika disebut FBI. FBI di Amerika bukan polisi, bukan, dia penyidik. Dia kerjanya di bawah Department of Justice, departemen saudara keadilan atau kehakiman. Makanya penyidik-penyidik itu yang tukang nangkepin jangan di polisi, masukin aja departemen kehakiman. Nah, supaya apa? Dikontrol oleh menterinya, dikontrol oleh departemennya, sehingga tidak seenaknya mereka bikin aturan sendiri. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Yang ketiga, dulu nih 10 tahun yang lalu saya kasih tahu saudara, yang ketiga Polantas. Tahu Polantas? Tahu Polantas? Pokoknya urusan beres kalau ada yang merah sama yang biru. Lu paham loh? Orang dari biru rame loh, saudara. Nah sekarang polisi, saudara, Polantas nggak usah ada Polantas, kan kita punya Dishub, Dinas Perhubungan, betul. Setiap Pemda di seluruh Indonesia ada Dinas Perhubungan yang ngatur lalu lintas, yang ngatur mobil, betul. Udah itu yang namanya Polantas, masukin aja ASN Dinas Perhubungan. Setuju gak? Setuju tidak? Takbir. Terus apa lagi polisi punya, saudara? Nah, terus yang lain diapain, Habib? Nah yang lain, saudara, polisi-polisi yang lain nih, saudara, jangan sampai mereka nggak ada kerjaan, jadiin security. Security di hotel, di pabrik, di pasar, security. Lu kok ketawa? Ya kan security jadi naik pangkat. Setuju? Setuju? Loh, jadi kalau security jadi bagaimana, Habib? Jadi itu yang namanya Mabes Polri rubah jadi Kementerian Keamanan, Kementerian Security, Kementerian Security Keamanan. Nah kalau Polda buat apa? Polda itu, saudara, adalah kantor, saudara, pusat security se-Indonesia, seprovinsi Poldanya. Setuju? Setuju? Polsek bagaimana Polsek? Polsek security tingkat kecamatan. Setuju? Setuju? Saudara, kalau Polres ya Polres yang tingkat kecamatan. Saudara, Polsek bagaimana Polsek? Polsek jadiin kantor Hansip. Lu kan Hansip kan mengamanin kampung, betul? Setuju tidak? Terus ada yang bilang, Habib, jadi polisi bubar. Ya nggak tahu, pokoknya nggak ada aja. Tapi kerjaan tetap ada, betul? Dibagi-bagi, betul? Gajinya naikin biar dia betah. Setuju? Takbir. Cuman lo yang setuju nggak ada pengaruhnya. Kita sudah sampein sama Bapak Presiden, kalau Presiden yang setuju jadi nih barang jadi. Betul? Saya mau tanya, kalau Presiden setuju jadi gak nih barang? Jadi gak? Jadi. Yang kita lihat di jalanan security semua. Alhamdulillah. Itu saran 10 tahun lalu, saran. Boleh diterima, boleh ditolak. Polisi jangan marah. Pokoknya yang lagi melototin gue polisi tuh. Jangan-jangan lagi intel kerja ngerekam ceramahnya Habib. Jangan-jangan gue kesian lo. Iya, maksudnya kita cariin kerja yang lebih bagus daripada kerja disumpahin umat melulu. Mudah-mudahan ke depan kita punya polisi yang baik, polisi yang betul-betul merakyat, polisi yang membaur, polisi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, kita lanjut. Tadi kita bicara soal kiai, ulama, pondok pesantren. Saudara, pondok pesantren ini, begitu juga majelis taklim para ulama, itu merupakan benteng umat. Saya kasih bukti saudara. Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, almarhum Buya Hamka, waktu beliau masuk ke Jakarta, beliau agak bingung. Beliau tulis dalam bukunya saudara, beliau bilang apa? Setahu saya Jakarta itu dulu pusat kegiatan penjajah Belanda. Belanda seluruh Indonesia, itu ibu kotanya di Batavia. Dan semua misionaris
baik misi maupun zending, baik misionaris Katolik maupun misionaris Protestan, itu kumpulnya di Jakarta, saudara. Jadi semua misionaris kumpul di Jakarta. Mereka yang berjuang mengkristenkan bangsa Indonesia kumpulnya di Jakarta. Pusat jenderal-jenderal Belanda di Jakarta. Tapi Buya bingung, kok orang Betawi nggak ada yang masuk Kristen? Bingung sudah. Ya baru belakangan aja satu kampung tuh, di Kampung Sawah Bekasi, betul, disebut Betawi Ora. Ya maksudnya Betawi Ora apa? Ora bukan. Betawi Ora berarti ya bukan Betawi, saudara. Cuma di Kampung Sawah aja ada beberapa Betawi, keluarga Betawi yang masuk Kristen, tapi di mana-mana nggak masuk. Nah, beliau melakukan penelitian, kenapa orang Betawi kok sulit untuk dimurtadkan, kok sulit untuk dikristenkan. Kenapa? Padahal di Jawa Tengah banyak kota jadi Kristen, saudara. Di Jawa Tengah, saudara, di Magelang, di Magetan, di mana-mana banyak yang masuk Kristen. Padahal bukan pusat tentara Belanda di sana, tapi kok Jakarta yang jadi pusat pergerakan Belanda, yang masuk Kristen cuma segelintir. Itu pun di pinggiran Jakarta, di Bekasi sana, saudara. Nggak dihitung, saudara. An-nadir kal ma'dum, sesuatu yang jarang seperti tidak ada. Jadi Buya ngelihatnya pokoknya Betawi ya Islam, begitu, saudara. Beliau selidiki penelitian. Apa beliau bilang? Ternyata Betawi ini bisa mempertahankan akidah karena mereka punya tradisi ngumpul. Tradisi ngumpul. Ada kelahiran, dia ngumpul. Akekahan, ulamanya semua hadir. Umat ketemu sama ulama, diberikan bimbingan-bimbingan, dibentengi akidahnya. Bangun rumah, ngumpul lagi tasakuran. Gentengnya udah usang, ganti genteng, ngumpul lagi. Betul, betul. Nyunatin, ngumpul lagi, saudara. Ada yang mati, ngumpul juga. Jadi Betawi itu emang temen ngumpul, saudara, dan bukan sembarang ngumpul. Ngumpul dengan kiainya, ngumpul dengan muallimnya, ngumpul dengan habibnya, saudara, sehingga mereka terbentengi. Sampai-sampai adat Betawi ketika itu, saudara, saking fanatiknya, kalau ada tamu bukan orang Islam datang ke rumah, duduk di mana dia perhatiin. Duduk di mana loh? Oh, di situ. Gelas mana yang pegang? Dia perhatiin. Disambut orang Betawi sama tamu, wah ramah, santun, disambut. Begitu tuh tamu pulang, mana yang didudukin dicuci buru-buru. Dia bilang orang kafir, najis. Dicuci, gelas dicuci, semua dicuci. Kira-kira jelas gak? Itu saking apa tuh? Fanatiknya. Bahkan orang-orang Betawi dulu banyak yang gak bisa ngejak Latin ABCD, nggak bisa. Tapi kalau baca kitab Arab gundul, jagonya, saudara. Umur 5 tahun udah bisa baca, 6 tahun udah bisa baca, saudara. Dulu surat kabar kita dengan bahasa Arab Melayu. Dulu nggak ada koran-koran, yaitu pakai huruf Latin, saudara. Dulu pakai Arab Melayu. Dihapus oleh Belanda, saudara. Belanda nggak suka ada tulisan-tulisan Arab dibaca oleh masyarakat, diganti dengan ABCD. Nah, orang-orang Betawi dulu nih, orang-orang tua kita nih, 3 generasi ke atas, disuruh baca ABCD nggak bisa. Tapi kalau suruh baca kitab Arab Melayu, saudara, tepat, lancar. Orang sekarang disuruh Arab Melayu aja banyak yang nggak lancar. Betul, betul. Nggak sampai di situ, saudara. Anak-anaknya diharamin, nggak boleh masuk sekolah Belanda, SD, SMP Belanda, nggak boleh. Jangan masuk ke sana, tuh sekolah kafir, nanti lu jadi orang kafir. Nggak dikasih, saudara. Disuruh ngaji sama kiai, suruh ngaji sama muallim. Itu orang Betawi dulu, bukan kolot, bukan. Itu tradisi luar biasa. Itulah tradisi yang menjaga iman dan akidah mereka, saudara. Maaf, sebelumnya maaf, bukan mau menghina dasi, bukan, mau cerita zaman dulu. Orang Betawi dulu paling anti medasi. Dia bilang apa? Tali ikatan anjing, dia bilang. Orang tua nih, anaknya pakai dasi, lu kenapa pakai tali ikatan anjing lu?
Jangan dipakai. Saking apa saudara? Dia takut kalau anaknya ikut-ikutan berdasi kayak Belanda, nanti akidahnya tercoreng, akidahnya ikut rusak, nanti ikut terpengaruh. Saudara, ya memang orang tua kita Betawi dulu fanatik, betul saudara, tapi fanatiknya mereka melindungi akidah anak cucunya. Alhamdulillah. Nah, berarti saya tanya orang-orang tua kita dulu, hebat tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi dulu orang-orang tua begitu, dia jaga akidah umat saudara. Makanya akhirnya Buya Hamka ini kan kita tahu saudara, Buya Hamka ini ulama besar, apalagi di kalangan Muhammadiyah sangat dihormati saudara. Dan beliau begitu ngelihat di Indonesia, di Jakarta banyak orang tahlil, banyak ini, enggak, beliau enggak ribut-ribut bid'ah, enggak. Beliau mengatakan ini dia nih kumpul melulu sama ulama, tiap hari ada aja kan yang mati, tiap hari ada aja. Nah, ntar RT ini mati, besok RT 0, lusa RT anu, ada aja yang mati. Ya kumpulnya nggak habis-habis, betul, betul. Nah jadi beliau menyoroti bukan soal ini bid'ah atau bukan bid'ah, bukan. Beliau menyoroti ini soal tahlil atau bukan tahlil, bukan. Beliau menyoroti ini budaya kumpul, budaya kumpul masyarakat Betawi luar biasa. Alhamdulillah. Nah baiklah ya ikhwan, setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang perlu disampaikan. Sekali lagi saya mau ajak semua di sini, yuk hormati para ulama kita. Jangan biarkan ulama kita dihina. Kalaupun di antara ulama kita ada kekurangan, saudara, tutup kekurangannya, bukan untuk diumbar. Kecuali kalau ulama-ulama yang sesat, kecuali ulama-ulama yang jual ayat, kecuali ulama-ulama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, jual agama terang-terangan, dia maksiat. Kalau itu lain lagi ceritanya. Silakan saudara, yang begitu-begitu kita lawan. Tapi ulama-ulama kita bukan nggak boleh dikritik, bukan boleh kritik, tapi mengkritik ulama saudara itu ada caranya. Mengkritik ulama itu ada adabnya saudara. Nah, jadi nggak boleh sembarangan itu ngerendahin, apalagi soal bagi duit. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, saya mau cerita sedikit. Saya nih kalau ke Madura, Pulau Madura, itu dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke Sumeneb saudara. Pokoknya kalau ada tamu dari jauh, mau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jawa Barat, atau dari Banten, atau dari Jakarta, siapa yang datang? Oh Habib Fulan, oh Kiai Fulan. Itu begitu kita datang ke acara satu pondok pesantren besar saudara, nanti begitu kita mau pulang, santrinya ada 2.000 sampai 5.000 dibarisin, mau selaman sama kiainya. Kiai tamu nih yang datang, kalau kita nggak selamanin, nangis mereka, sedih, patah hati mereka saudara. Kok sombong banget ini kiai nggak mau selaman sama kita yang kecil. Nggak sampai di situ, orang Madura nih setiap selaman ada duit di tangannya, 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak saudara, dikasih. Ya kiai mesti terima. Kalau nggak terima sedih dia. Bukan hanya sedih, bisa jadi fitnah. Wah 1.000 lu tolak, giliran 10 juta lu terima. Jadi fitnah gak? Jadi fitnah gak? Senengin hatinya saudara. 1.000 ambil, jazakallah khair, doain. Itu begitu diambil 1.000 rupiah, didoain, seneng, seumur hidup nggak bakal dia lupa saudara. Itu ada, itu adab tradisi saudara-saudara kita di Madura. Gua tahu-tahu sekarang ada yang mau bilang itu pemerasan. Wah, bisa diajak carok kalau sama Madura. Betul, betul. Itu tradisi, ada tradisi apa namanya di tradisi Madura? Nyambe atau apa? Hah? Nyampe, nggak ada istilahnya tuh kalau ngumpul begitu. Habib nih santri-santri mau ini nih, saya paham tuh maksudnya mau baris semua. Ya sudah kita selamat. Dulu bayangin dah selamat 5.000 orang, pulang diurut. Ya pulang cari tukang urut saudara. Kadang-kadang diurut nggak mempan, ya rumah sakit. Masya Allah, selaman begini udah segitu selamannya ditarik lagi saudara, ditarik, dibetot, dikium. Kita juga tangan kita sengklek. Ya tapi mahabbah itu ramzul mahabbah saudara, itu tanda cinta bukan perbudakan, itu tanda cinta bukan penindasan, itu tanda cinta bukan pemerasan. Betul, takbir.
diributin kiai terima seamplop isi cuma 5.000. Kalau mau ribut tuh yang koruptor kita ganyang. Betul koruptor sekarang bawa lari duit rakyat, duit negara triliunan. Itu yang mesti dikejar, itu yang mesti kau seret, itu yang mesti kau sorot, itu yang mesti kau kretek habis-habisan. Betul saudara, bukan salam tempel kiai. Masya Allah. Jadi saya lihat orang-orang yang nyerang ini sama, orangnya sama dengan kemarin yang nyerang habaib saudara, orangnya dia juga saudara. Jadi sudah jelas apa yang saya sampaikan setahun lalu, hari ini habaib yang diserang. Nanti begitu habaib udah morat marit saudara, udah babak belur, giliran kiai. Sekarang giliran kiai saudara. Nggak sampai di situ saudara, giliran pesantren juga udah masuk, giliran santri juga udah masuk. Nah jadi kalau habibnya udah dirusak, kiainya juga dirusak, santrinya dirusak, nama baik mereka, pesantrennya juga dirusak. Nanti yang terakhir saatnya mereka menghancurkan Islam. Begitu saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap bela Islam, takbir, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela Allah. Angkat tangan semua, takbir. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Masih apa semua? Siap-siap hadrahnya. Dinyalakan mic yang satu di sini. Mic ini dinyalakan. Masih ada mic lagi? Coba bawa kemari micnya. Ya silakan. Ayo semuanya rame-rame. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami. Allah Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Allah Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah. Semua angkat tangan semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami,
Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah semua Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kali. Nah, yang terakhir saudara, insya Allah beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Santri. Hari Santri itu jatuhnya tanggal 22 Oktober. Saudara, saya jadi ingat pesan Kiai-Kiai Lirboyo, saudara, khususnya Al-Muhtaram Mukarram Kiai Haji Anwar, saudara, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau kalau ngingetin santrinya nih ribuan, apa beliau bilang? Ingat ya, santri itu seperti paku. Jadi jadilah kalian semua sebagai santri seperti paku. Jadi kalau nanti kalian lulus dari pondok pesantren, kalian berdakwah di mana-mana daerah, jadilah sebagai paku. Maksudnya apa sih jadilah sebagai paku? Semua santri nanti berperan sesuai dengan potensinya. Yang namanya paku, ada paku alus, ada paku sedang, ada paku gede, betul. Kalau tripleknya tipis, ya pakai paku triplek cukup. Tahu-tahu pakai paku yang gedenya segini, ya rusak tripleknya, betul, betul. Nah, jadi kalau dakwah di lingkungan yang halus, triplek gitu saudara, cukup dakwahnya pakai paku halus. Nah kalau nanti kaso, nah kaso gedean kan tuh, ya pakai paku lah yang 5 cm, 7 cm, betul, betul. Nah kalau balok pakai yang 7 cm, pengok tuh paku. Nah jadi mesti pakunya lebih gede, saudara. Dan kalau itu balok, ngetoknya mesti lebih kencang, betul, betul. Ada masyarakat dakwah jangan diketok kencang-kencang. Oh ini masyarakat kelasnya begini nih, pahamnya baru kenal Islam nih, pakai paku triplek pelan-pelan. Kira-kira jelas gak? Oh ini lagi ceramah di hadapan pejabat yang kepala batu semua. Udah pejabat punya kuasa kepala batu, wah ini sih pakai pentungan nih. Kira-kira jelas gak maksudnya? Jelas gak maksudnya? Nah jadi jangan kekuatan santri kecil mau paksain gede, santrinya rusak, hancur. Jangan, berdakwah sesuai dengan potensinya masing-masing, betul, betul. Nah, begitu juga berdakwah jadi diri sendiri. Saya pernah diundang sama satu acara, begitu dia duduk mau ceramah nih, sebentar lagi duduk rumah panitia, Habib nanti ceramahnya yang lembut ya. Habib mesti begini ceramahnya, Habib ceramahnya mesti begitu ya, kalau bisa sih bikin ketawa Beb. Dia bilang ya lu mau bikin ketawa lu ngundang pelawak sono, kenapa jadi lu ngundang gue, betul, betul. Kacau saudara. Saya bilang sama itu sama panitia, saya bilang biarkan ulama-ulama ini berdakwah sesuai dengan karakternya, saudara. Kambing biarkan mengembik, ayam biarkan berkokok, setuju? Setuju. Nah kemudian kambing disuruh berkokok, mati itu kambing. Ayam disuruh mengembik, kalau nggak teler tuh ayam. Paham nggak? Paham nggak? Biarin masing-masing berdakwah dengan caranya. Yang penting jangan langgar syariat, titik. Mau lembut, mau keras, mau ada yang sambil bergurau, silakan. Yang penting jangan langgar syariat. Itu aja saudara. Soal keras itu kemasan, soal lembut itu kemasan, soal gurauan itu kemasan.
masing-masing punya karakter. Biarkan ulama kita bebas untuk menyampaikan dakwahnya dengan karakter masing-masing. Setuju? Ya kan panitia kan udah tahu siapa yang mau diundang, betul? Saya ngomong sama panitia, ya lu kenapa undang gue? Nah kalau lu mau ketawa lu undang pelawak. Nah kalau lu mau sedih lu undang deh ustadz yang nangis melulu. Masa lu gua dulu suruh nangis, di rumah aja gua susah nangis. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi saya tanya ulama, biarkan bebas berdakwah dengan karakter masing-masing. Setuju? Yang penting jangan langgar syariat, betul? Takbir, takbir. Nah, baik saudara, karena ini menyangkut sebentar lagi kita sambut Hari Santri Indonesia tanggal 22 Oktober, beberapa hari lagi. Kebetulan di sini ada Habib Hussein Assegaf. Beliau ini ketua dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Santri Indonesia, saudara, FSI, Federasi Santri Indonesia yang ada di bawah Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Jadi di FPI itu saudara, itu ada sayap juang, ada sayap juang perempuannya namanya MPI, saudara, Mujahidah Persaudaraan Islam. Ada sayap juangnya saudara ke mahasiswa, nah, itu namanya Forum Mahasiswa Islam FMI. Nah ada juga sayap juangnya FSI saudara, yaitu Federasi Santri Indonesia. Nah di sini juga ada mantu saya, nah ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Beliau ini ketua umum Pondok Pesantren Markas Syariat yang saya bangun di Megamendung saudara. Jadi beliau ketua umumnya, Habib Hussein wakil ketua umumnya saudara, dan kebetulan Habib Hussein ini menjadi ketua daripada Federasi Santri Indonesia. Nah saya mau ajak ini semua rame-rame kita bawakan Mars Santri Indonesia malam ini dipandu oleh beliau berdua. Dua-duanya ada mic? Ada pegang micnya ya, semuanya silakan berdiri supaya dituntun dulu ya, atau langsung ya. Ayo semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Angkat satu jarinya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa,
kita sahabat dan ulama. La ilaha illallah ya Rabb. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. La ilaha illallah semua. La illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Angkat suara. Kami santri Indonesia, semua Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah, inilah firqah najiyah. La ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah semua. Kami santri Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah, inilah firqah najiyah. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Takbir, sallu ala Nabi. Nah, jadi itu Mars Santri Indonesia sengaja kita karang, kita buat syairnya untuk menjadi kebanggaan bagi para santri, sekaligus sebagai motivator, mensupport supaya mereka semangat sebagai santri dan semangat berjuang bersama ulama. Insya Allah. Baik ya ikhwan, jadi sebagaimana janji saya, insya Allah nanti nama-nama pondok pesantren 50 pondok pesantren dan ormas Islam serta perguruan yang lahir menjadi legenda dalam dunia pendidikan pesantren jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi jangan sekali-kali dikecilkan daripada perjuangan mereka. Nah, karena itu saudara, saya setuju betul kalau kemarin saya lihat kawan-kawan saudara-saudara kita dari Ansor, dari Banser, saudara mendatangi Transetan, saudara memprotes banyak. Memang betul harus diprotes, sebab kalau nggak diprotes TV-TV ini makin kurang ajar. Betul ya, hanya perlu dijaga, jangan main gorok-gorokan, dijaga saudara, protes yang keras. Kalau belum tutup itu Trans kalau mau kurang ajar kepada ulama. Betul, saya dukung saudara, saya dukung saudara. Nah, jadi kalau Banser, Ansor turun untuk memprotes, bela ulamanya,
NU turun protes bela ulamanya, itu udah kewajiban kita bersama. Dan ini bukan kewajiban NU aja, ini bukan kewajiban Ansor aja, ini bukan kewajiban Bansar saja, ini kewajiban kita semua umat Islam. Betul? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela santri, siap bela pesantren. Takbir, angkat tangan semua, takbir, takbir. Siap bela agama, betul, yakin. Kalau dibilang ekstrim, kalau dibilang ekstrim, kalau dibilang ekstrim, lu jawabnya yang kompak dong. Bodoh amat. Nah, kalau orang sini bodoh amat, kalau orang Kuitang masa bodoh. Iya, kalau orang apa namanya Banten sabodo teing. Nah, kalau orang Pasuruan di Jawa Timur preketek. Nah, terserah ada lu mau pakai yang mana. Ayo saya mau tanya semua yang semangat nih, awas nggak jawab nih. Setuju? Setuju? Ayo semua saya mau tanya, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela santri, siap bela pesantren, siap bela bangsa, siap bela negara. Betul, yakin, sepakat. Kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstrim, kalau dibilang teroris, kalau dibenci, difitnah, dipanggil polisi, ditangkap, dipenjara, takbir, sallu ala nabi. Wah, kalau orang Tanjung Barat udah model begini nih, nah, udah cakep dah. Gua nggak ragu lagi dah. Udah cakep semuanya. Mudah-mudahan kita bersatu, amin. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia diberkahi. Nah, jadi sekali lagi saya ajak juga nih mereka-mereka yang menghina ulama, stop. Daripada kalian protes kritisi ulama hal-hal sepele, lebih baik kita kejar sama-sama itu para koruptor. Betul? Betul? Setuju ganyang koruptor? Betul? Setuju? Ini korupsinya udah gila-gilaan, saudara. Dulu zaman Pak Harto korupsi di kolong meja, waktu reformasi 98 korupsi naik di atas meja. Begitu zaman Jokowi sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya sekarang Presiden Prabowo kebingungan, mejanya hilang. Kesian dia ngegantiin presiden yang dulu utangnya banyak, korupsinya banyak. Ini Prabowo nggak stres sih, udah bagus. Kenapa? Dia mesti bayar utangnya, dia mesti tutup korupsinya. Saudara, repot tidak? Udah gitu Prabowo pakai ngomong begini, saudara. Saya akan perang lawan koruptor. Saya akan perang lawan mafia. Saya akan perang lawan oligarki jahat. Saya tidak takut. Jangan ngancam saya. Saya tidak takut. Jangan ngancam saya. Kok jangan ngancam saya? Berarti presiden diancam. Saudara, berarti presiden diancam. Lu bayangin tuh mafia sama koruptor, presiden lagi diancam, apalagi lu ya, apalagi lu. Makanya saya tanya yang benar, siap perang lawan koruptor? Siap. Kalau diancam, kalau diancam, kalau diculik, kalau dibunuh, cakep. Tapi lu jangan salah guna ya, ini anak-anak muda nih. Jangan ntar pagi bangun subuh dibangunin sama abaknya, mamaknya, tong bangun tong, sholat subuh tong, udah azan, bodoh amat. Itu kurang ajar yang begitu, betul, betul. Orang tua jangan ragu, pokoknya kalau anak begitu pukul aja, pukul. Sekarang musimnya saudara, orang tua dilaporin anak, guru dilaporin murid, kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Baru ditampar sama kepala sekolah perempuan, perempuan segimana sih tamparannya? Ya, lapor polisi, udah gitu polisinya nerima lagi, ya, kacau. Udah gitu gubernurnya saudara pakai ngeberhentiin si guru, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, begitu orang protes, aneh gubernurnya minta maaf, ditarik, nggak jadi, dipecat. Saudara, dulu saya kecil nih, tanya deh sama orang-orang tua di sini, itu yang namanya digaplokin guru hampir tiap hari, nggak bikin PR, digaplok. Saudara, kadang-kadang tangan kita begini, dikelepet sama inian, sama penggaris, betul. Mending begini, kadang-kadang disuruh begini,
kita udah siap begini, mau dipukul, begitu dipukul kita begini, begitu dipukul kita begini. Ya pakai ilmu dah, cingkrek dikit begitu, daripada melenting. Nggak ada kita lapor polisi, ada lapor polisi, ada. Saya terlambat masuk ke sekolah, saudara, dipanggil ke kantor sama kepala sekolah, tulang kering ditendang, batuk, langsung nggak bisa jalan. Ada lapor polisi? Nggak ada. Oh, kalau kita berani ngerokok di sekolah, digampar sama guru, saudara. Pulang lapor ke ibu, digampar lagi. Zaman dulu begitu, betul, betul. Ya sekarang anak muda gampar guru, lapor mami, ye cengeng. Ini generasi cengeng. Ini ustadz kita juga kalau cerita jangan-jangan udah sering digaplok tiap hari. Ame kiai ini ustadz. Iya, itu biasa ame guru, betul, betul. Kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa, lagi nulis nih, ada yang berisik depan kita, dia lempar sama penghapus. Saudara, yang berisik ngeles, jidat kita yang kena. Udah biasa, betul. Ada lapor polisi, ada lapor polisi. Kecuali kalau tuh anak dicekek, disetrum, mau dibunuh, saudara, luka, ditores pisau, itu boleh lapor, betul, betul. Kepala sekolah perempuan, ibu-ibu, gimana sih, ya Allah. Saudara pakai lapor polisi, kacau tidak? Makanya ke depan saya minta nih kepada presiden, begitu juga DPR, segera buat undang-undang perlindungan tokoh agama dan guru. Tokoh agama itu maksudnya ya ulama, yang kiai, bahkan tokoh-tokoh agama lain pun nggak boleh dikriminalisasi, nggak boleh dihina-hina, apalagi ulama kita, apalagi kiai kita. Betul? Setuju tidak ada undang-undang perlindungan tokoh agama dan guru? Setuju tidak? Jadi kalau guru mendisiplinkan murid, saudara, dilindungi sama undang-undang. Kecuali kalau yang mukul kayak Mike Tyson, murid sekali tonjok, bom, mental 10 meter, itu boleh lapor, betul? Itu guru tega tuh. Kalau cuma dicubit perutnya, kenapa sih? Betul, betul. Ini kalau di sini ada dulu yang sekolah di Jamiat Khair, tahu nih? Saya dulu waktu di Jamiat Khair, oh terlambat cubit, terlambat suruh lari, saudara, murid di lapangan bola. Saya bilang minimal ente nggak dapat ilmu, ente sehat, olahraga. Kita suruh push up 50 kali, push up 60 kali, saudara, itu biasa. Kalau zaman sekarang gue dilaporin melulu kali ya. Udah kacau, udah. Sekali lagi saya tanya, ada undang-undang perlindungan ulama, kiai, pokoknya tokoh agama dan guru, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sebagai penutup, satu lagi saya tambahin, ada satu anak, saudara, nakal betul, bolosnya udah nggak kira-kira, wah bandel, suka mukul temennya. Saya panggil ke kantor, saya tampar. Habis tampar dia lapor sama bapaknya. Bapaknya besok bawa golok ke Jamiat Khair, saudara. Bawa golok di pinggang. Mana yang nempelin anak gue? Wah, ketemu sama saya. Saya bilang kenapa? Ini anak saya kenapa dipukul? Saya ceritain kesalahannya. Nah sekarang ini salahnya begini. Menurut ente sebagai orang tua bagaimana? Dibiarin sampai dipukul, diam dia. Sebab temennya juga banyak dibully, media dipukulin, saudara. Dia diam. Akhirnya saya bilang begini deh, keputusannya. Ente cari sekolah lain, masukin ke sana, cari yang kalau anak ente salah dielus-elus sama guru. Kalau anak ente salah dikasih coklat sama guru. Kalau anak ente bandel, ya, anak ente dikasih duit sama guru. Cari. Budak juga nggak ketemu sekolah begitu, betul? Betul. Akhirnya dibilang, iya nggak apa-apa dong Ustadz, anak saya tetap di sini. Kalau di sekolah kita orang tuanya murid, kita yang didik murid, betul, betul. Nah, maka itu saudara, kesel banget kita ngeliat banyak kejadian guru dilaporin, itu guru diberhentiin apa? Ya sudah, mudah-mudahan yang begitu nggak terjadi lagi ke depan, amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja. Karena besok pagi saya cukup jauh, ada acara di alun-alun kota Pandeglang. Besok ada istighosah kubro bersama ulama-ulama, santri-santri sepandeglang dalam rangka ini untuk membela ulama, kiai, santri dan pesantren, saudara. Jadi kumpul besok ribuan ulama, kiai, santri dan dari ratusan pondok pesantren, majelis-majelis taklim yang ada se-Banten.
Nah, besok siang mulai dari zuhur saudara sampai asar di alun-alun kota Pandeglang. Perjalanan ke sana lumayan 3 jam kalau dari Petamburan saudara. Nah, maka itu cukup saya sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, jadi jangan ada yang bubar sebelum nanti ada guru kita yang mimpin talqin dzikir dan doa penutup. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab yang telah memberikan sepatah dua patah katanya ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menuntun ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang terakhir yaitu penutup doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Lutfi. Sebelum penutup doa, saya sebagai muridul acara dari awal sampai akhir mohon dimaafkan jikalau ada kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, maaf ya. Mari sebelum doa kita baca Fatihah ya. Khususan biar guru kita ini, Habib kita ini ya, Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Allah panjangin umurnya, diberi kesehatan, kekuatan lahir batin, rahmat selamanya melimpah dari Allah dan pelindungannya. Ala hadhihi ya wa ala kulli sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maaf hadirin, sekali lagi Fatihah ya. Bahwasanya dulu tahun 90-an, maaf ya kalau nama orang, seorang tokoh kita waktu itu ketua PBNU ya, bilang di masjid, kenapa kok namanya Al-Murtadha? Yang bangun Syekh Al-Murtadha tahun 1625 ya, ketua PBNU, saya sebut namanya ya. Di masjid namanya Al-Murtadha, yang namanya si masyarakat. Kenapa namanya Al-Murtadha? Yang bangun Syekh Al-Murtadha. Saya dengar makamnya dari Conget. 1625, masjid paling tua sini di sini ya, Syekh Al-Murtadha. Mari kita baca Fatihah buat beliau ya, juga buat yang menceritakannya dan buat semua yang hadir nih ya, dalam beberapa dengan barakah Maulid, berkah dari Maulid, bisa ziarah ke Rasulullah, bisa ziarah ke Rasulullah, dan yang paling penting semua kita yang hadir dapat syafaat beliau yaumul qiyamah. Ala hadhihi ya wa ala kulli sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma bi'izzatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah iftah lana abwabul khair berkhusus ila syekhuna yakni Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Allahumma sallimna
وسلم ديننا وسلم آباءنا وسلم أساتذنا وسلم علماءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين.